Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam basa. Yang pertama ada teori Lewis. Teori ini menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat menerima pasangan elektron seperti ion, logam, atau molekul kosong elektron. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Teori ini menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton atau ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton dalam larutan. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberikan potongan ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Asam dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Terus basa. Definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Basa dapat dibagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Ciri-ciri asam. Rasanya asam, pH-nya lebih dari 7. Jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu dan bersifat korosif atau memicu karat. Jika terkena besi atau logam, bersifat dapat menghantarkan listrik karena mengandung elektrolit. Merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ciri-ciri basa. Rasanya pahit, basa murni, berbentuk kristal padat, pH lebih besar daripada 7, licin jika dipegang dengan jari, sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit. Jika kadarnya tinggi, dapat digunakan untuk mengemulsi minyak dan dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit. Dan merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Indikator asam basa. Kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Indikator alami asam basa. Wortel, kunyit, kol ungu, kembang sepatu, kembang telang, kulit manggis, pacar, bougainville, kubis merah, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Indikator larutan asam basa. Phenolphthalein, metil merah, metil jingga, dan brontimol blue. Contoh benda yang bersifat asam yang dimanfaatkan manusia. Asam ascorbat, vitamin C, yang ada pada buah-buahan. Asam sitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis. Asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Asam asetat atau cuka digunakan untuk bahan memasak. Asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam, dan lainnya. Asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Contoh benda yang bersifat basa. Soda kue, bubuk deterjen, pasta gigi, tablet anti sakit mah, cairan bleach pemutih pakaian, dan sabun. Reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
seperti dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Kesimpulan, asam dan basa adalah dua jenis senyawa kimia yang memiliki sifat yang berbeda. Asam memiliki pH lebih dari 7, sedangkan basa memiliki pH kurang dari 7. Larutan asam merubah kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan larutan basa merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Larutan asam dan basa memiliki sifat yang saling menetralkan ketika dicampurkan sehingga sifat asal keduanya dapat menghilangkan. Asam dengan basa bila dicampurkan akan bereaksi dan menghasilkan garam dan air. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.